ever since the day you went away. So tell me how much more do I gotta drink for the pain? You did things to me that I just can't forget. Think about all the nights we were tangled up in the bed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan, nama saya Iis Mafazela dengan NIM 207190092. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi. Nah, di video kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai materi sistem ekskresi manusia. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu sistem ekskresi dan apa saja organ sistem ekskresi, lalu penyakit apa yang terdapat pada sistem ekskresi, dan yang terakhir yaitu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi yang kita miliki. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi merupakan proses pembuangan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, apa saja organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi? Nah, ternyata organ-organ yang terdapat pada sistem ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada paru-paru, yang ketiga ada hati, dan yang terakhir ada kulit. Baik, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai salah satu organ sistem ekskresi manusia, yaitu kulit, dan untuk organ-organ sistem ekskresi yang lainnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh kita. Selain menjadi bagian dari sistem indera, ternyata kulit juga merupakan bagian dari sistem ekskresi. Kulit berfungsi sebagai pelindung, mengurangi kehilangan air, mengatur suhu badan, dan juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Kulit memiliki 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis. Lapisan epidermis ini terletak paling atas dan berfungsi untuk melindungi lapisan-lapisan yang ada di bawahnya. Nah, lapisan epidermis ini sendiri terdiri dari beberapa lapisan lagi. Yang pertama yaitu lapisan stratum corneum, merupakan lapisan zat tanduk yang merupakan lapisan terluar. Lapisan ini terdiri dari lapisan sel-sel yang mati yang selalu luruh dan merupakan lapisan kedap air serta merupakan pelindung terluar yang menahan berbagai serangan mikroorganisme dan rangsangan dari luar. Selanjutnya yaitu lapisan stratum lucidum. Nah, lapisan ini hanya terdapat pada kulit yang tebal seperti telapak kaki dan telapak tangan. Terdiri atas beberapa lapis sel mati yang jernih dan tembus cahaya. Lapisan selanjutnya yaitu stratum granulosum. Lapisan ini terdiri dari beberapa lapis sel pipih yang mengandung pigmen. Nah, lapisan yang terakhir dari epidermis yaitu stratum germinativum, yang selalu membentuk sel-sel baru ke arah luar. Selanjutnya lapisan kedua atau yang sering disebut dengan lapisan dermis. Lapisan dermis ini terletak
persis di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan keringat. Lalu terdapat folikel rambut, juga terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Nah, pada lapisan dermis ini juga terdapat pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Di bawah lapisan dermis terdapat lapisan kulit sebelah dalam, yaitu lapisan subkutan, atau lapisan ketiga yang sering disebut dengan lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini terdiri dari jaringan ikat dan jaringan lemak. Lapisan ini melekat langsung pada jaringan di bawahnya, misalnya pada otot atau pada tulang. Pada bagian lapisan epidermis terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Kapankah kita berkeringat? Tentunya bila udara panas. Pengeluaran keringat merupakan salah satu cara tubuh kita dalam mengatur suhu agar selalu tetap. Hewan pada umumnya tidak memiliki kelenjar keringat. Perhatikan jika seekor anjing kepanasan, apakah ia akan basah kuyup akibat keringatnya? Nah, anjing tidak memiliki kelenjar keringat, sehingga bila ia kepanasan, ia akan menjulurkan lidahnya agar suhu badannya kembali normal. Sebagai organ ekskresi, kulit mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam-garam, urea, sedikit asam amino, asam lemak, dan amoniak. Itulah sebabnya keringat kita terasa agak asin, agak berminyak, dan lengket, dengan aroma yang khas. Cobalah buktikan sendiri, keringat kadang-kadang berbau karena adanya mikroorganisme tertentu di dalam kelenjar keringat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kebersihan tubuh kita dengan mandi menggunakan sabun secara teratur setiap harinya untuk mencegah bau keringat. Pengeluaran keringat mirip dengan penguapan, hanya terjadi bila udara panas atau setelah melakukan kegiatan yang menyebabkan kenaikan suhu badan. Jadi, pengeluaran keringat berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Selanjutnya, kelainan-kelainan apa saja yang terdapat pada kulit? Nah, yang pertama yaitu ada jerawat. Jerawat timbul karena adanya penyumbatan yang terjadi pada kelenjar minyak atau kelenjar sebasea. Nah, penyumbatan ini biasanya disebabkan karena adanya tumpukan kosmetik yang terlalu tebal atau terhambat oleh debu-debu polusi udara. Nah, jerawat ini bukan hanya timbul pada wajah, tetapi juga akan timbul pada bagian dada, leher, dan juga punggung. Nah, kelainan yang terdapat pada kulit selanjutnya yaitu biang keringat. Nah, apa yang menjadi penyebab biang keringat ini timbul? Jika jerawat timbul karena adanya penyumbatan yang terjadi pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, maka biang keringat timbul karena adanya penyumbatan yang terjadi pada kelenjar keringat. Nah, sama halnya dengan jerawat, biang keringat ini juga bisa timbul pada area dada, leher, dan juga area punggung. Jika jerawat umumnya dialami oleh remaja pada masa pubertas, tetapi lain halnya dengan biang keringat. Biang keringat ini bisa dialami dari segala usia, baik itu bayi, anak-anak, atau remaja
sekalipun dewasa dan orang tua. Jadi, biang keringat ini bisa dialami seluruh usia. Lalu, bagaimana cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menjaga kesehatan kulit kita? Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya jerawat, yang pertama yaitu kita harus mengubah pola makan kita. Jadi, kita tidak boleh sembarangan mengkonsumsi makanan, apalagi makanan-makanan yang berminyak. Dan juga kita harus mengatur pola tidur. Jadi, untuk teman-teman yang tidak ingin memiliki jerawat, kita juga harus mengatur pola tidur kita agar teratur, sehingga waktu istirahat kita itu menjadi maksimal. Lalu menambah kegiatan olahraga. Nah, sedangkan untuk biang keringat, kita dapat melakukan pencegahan berupa menggunakan baju-baju yang longgar dan juga baju-baju yang menyerap keringat. Jadi, usahakan teman-teman menggunakan baju-baju yang longgar, bukan baju-baju yang ketat. Selanjutnya, kita bisa menjaga kebersihan tubuh kita dengan teratur dengan mandi setiap hari 2 kali sehari. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan membahas mengenai 3 organ sistem ekskresi yang belum sempat kita bahas di pertemuan kali ini. Ada ginjal, ada hati, dan juga ada paru-paru. Oke, kita bahas sedikit. Nah, sebagai salah satu organ sistem ekskresi, ginjal akan mengeluarkan urin sebagai bentuk ekskresi. Nah, selanjutnya paru-paru. Selain menjadi salah satu organ pernapasan, ternyata paru-paru juga menjadi salah satu organ ekskresi. Nah, apa yang dikeluarkan oleh paru-paru sebagai salah satu organ sistem ekskresi? Paru-paru akan mengeluarkan gas karbon dioksida sebagai salah satu jenis ekskresi. Selanjutnya organ yang terakhir yaitu hati. Hati manusia terdapat kelenjar empedu yang menghasilkan cairan empedu. Warna empedu yang kehijauan ini disebabkan oleh penguraian sel-sel darah merah yang sudah tua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas kelainan apa saja yang terdapat pada ginjal, kelainan apa saja yang terdapat pada paru-paru, kelainan apa saja yang terdapat pada hati, dan upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru, hati, dan ginjal. Nah, apabila pembahasan mengenai sistem ekskresi sudah selesai kita bahas, untuk pembahasan selanjutnya, teman-teman boleh cantumkan di kolom komentar ingin saya membahas mengenai materi apa yang berkaitan dengan dunia biologi, entah itu sistem ekskresi, atau sistem respirasi, sistem pencernaan, dan juga sistem reproduksi. Jadi teman-teman boleh merequest pembahasan apa yang akan kita angkat di pertemuan berikutnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Semoga dengan adanya video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.